Shalom. 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 Shalom, selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali untuk beribadah bersama-sama meskipun secara online. Tapi kita sama-sama tetap bersyukur kepada Tuhan sebab semua yang Tuhan kerjakan adalah untuk kebaikan dan mendatangkan kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kita. Mari pada pagi hari ini kita siapkan hati kita, pikiran kita, roh kita untuk lebih dalam lagi menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Di setiap langkahku, ku akan berjalan di dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, dan di dalam kasih-Mu. Setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya, ku percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya, ku percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam, dan ku kan berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi, dan selamanya kami akan sembah Kau. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Selamanya kami akan menyembah-Mu Tuhan. Forever I, dan selamanya kami akan percaya di dalam nama-Mu Tuhan. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Hallelujah, hallelujah. Dan selamanya, dan selamanya ku mau sembah-Mu.
Kami bersyukur Tuhan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada Allah seperti Engkau. Dan tidak ada satupun Allah yang lebih kuat dan lebih dahsyat. Dan tidak ada satupun rumah yang lebih teduh daripada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan inilah pujian kami Tuhan. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Dan Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Dan Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, amin, amin. Batangku di dalam-Mu, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebenaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in You. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing. Dan selamanya kami percaya nama-Mu Tuhan. Biar kehendak-Mu lah yang terjadi. Biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Katakan lebih sungguh lagi. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust. Amin, amin. Dan kehendak-Mu lah yang jadi Tuhan. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Benar Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan kami. Dan kami selalu percaya bahwa tidak ada Allah yang melebihi Engkau di dalam kehidupan kami. Dan selamanya Tuhan, kami mau berseru kepadamu, karena Engkau menyendengkan telinga-Mu kepada kami Tuhan. Sama seperti Engkau menolong Daud, Engkau juga menolong kami, membawa kami di dalam kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang mengurapi kami dan menyertai kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menjamah hati setiap kami Tuhan,
Sehingga bukan untuk kuat dan gagah kami atau kesombongan kami, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. 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 Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri yang ada di rumah. Karena hari ini kita mau memuji lebih lagi kebesaran Tuhan. Apa yang tidak pernah difikirkan dan apa yang tidak pernah dibayangkan, itu yang Tuhan sediakan. Allah sanggup. Bayangkan, itu yang Tuhan sediakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi. Allah sanggup. Semua percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan. Amin. Ada amin. Allah sumber kuatku. Mari kita katakan bersama-sama. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Boleh tepuk tangan semuanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Dan tidak pernah kuandalkan kekuatan. Aku andalkan kekuatan, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber
Puji nama Tuhan Allah sumber kuatku, amin. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau mungkin keadaannya sekarang belum juga ringan, tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap bekerja. Meskipun kita tidak melihat atau merasakannya, tapi Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang setia. Tiada pernah kuragukan Tuhan kasih setiamu. Tiada pernah ku ragukan, Amin. kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram Tuhan, Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. kita pujikan ini sekali lagi dari awal. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah
Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menyertai kami dalam situasi-situasi sulit yang menimpa kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau ada buat kami. Kami bersyukur memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti-Mu. Kiranya pada saat ini kami dapat memperoleh kelegaan di dalam hadirat-Mu. Kami boleh mendapatkan sentosa di bawah kaki-Mu. Marilah ya Tuhan, firman-Mu akan memberikan pertolongan kepada kami, memberikan jawaban-jawaban, memberikan kesegaran baru dalam kehidupan kami, membangkitkan iman kami. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dan berkatilah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini. Haleluya, amin. Shalom. Shalom semua. Puji Tuhan, hari ini sekalipun kita tidak bisa beribadah di tempat atau di gereja, tetapi kita bersyukur apabila pada saat ini kita masih bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Beberapa waktu yang lalu, mulai beberapa waktu terakhir ini kita mendengar kasus COVID yang semakin meningkat dengan tajam. Kita menjadi takut, kita menjadi cemas, kita menjadi khawatir. Dan itu seolah-olah menjadi momok kembali dalam kehidupan kita. Waktu yang lalu kita sudah bersyukur ketika kasus COVID mulai menurun. Ternyata beberapa waktu terakhir semakin lebih kencang daripada sebelumnya. Beberapa hari lalu saya mendengar seorang teman yang juga terpapar COVID. Dan kemudian ketika dalam kondisi isoman dan kemudian suaminya menjadi bertambah buruk, sesak nafas, dia mencari orang-orang yang bisa menolong dia untuk mengantarkan ke rumah sakit. Dan sangat sulit dalam situasi seperti ini, karena semua orang akan takut untuk mengantarkan orang yang jelas-jelas positif COVID. Sampai di rumah sakit ditolak. Dia harus cari ke rumah sakit yang lain karena rumah sakit sudah pada penuh. Sampai akhirnya dia menemukan satu rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit itu tidak ada kamar juga. Jadi dia harus menunggu di ICU. Dan ketika ada yang memfoto dari luar ICU, dari kacanya, nampak bahwa sudah tidak ada tempat tidur juga di UGD, bukan ICU, di UGD. Tidak ada tempat tidur, jadi pada duduk dengan lemas. 4 orang sedang menunggu ada tempat untuk berbaring, tapi mereka hanya bisa duduk dengan lemas dan diberi oksigen sebagai pertolongan pertama. Saudara, kalau seandainya kita ada dalam situasi yang seperti itu, entahkah kita yang masuk di rumah sakit itu ataupun kita yang di rumah menunggu keluarga kita yang sedang dalam kondisi seperti itu, kira-kira apa yang kita rasakan? Pasti kita akan merasakan kesakitan dan kelelahan. Bukan hanya secara fisik tapi secara psikis, secara kejiwaan kita. Pastilah kita juga mengalami rasa kesendirian, loneliness. Merasa sendiri. Mengapa kita merasa sendiri? Karena tidak ada orang yang bisa menemani kita. Semua orang takut. Kita pun takut. Belum lagi situasi ekonomi yang semakin terpuruk. Yang lalu sudah mulai bangkit, mulai menata. Sekarang harus terpaksa harus dibuat pembatasan lagi. Banyak orang-orang yang kemudian di PHK, kehilangan pekerjaan, usahanya mulai bangkrut, toko-toko mulai tutup. Dan situasi seperti ini membuat usaha-usaha dan pariwisata harus tutup juga. Dan itu cukup mempengaruhi. Saudara, kadang-kala kita berpikir, kita takut mati karena COVID. Tapi kita juga lebih takut lagi mati kelaparan. Karena situasi yang seperti ini yang membuat hidup semakin sulit. Saat hiruk pikuk yang terjadi di dalam kondisi kita, di sekeliling kita, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa
mencari satu tempat perteduhan. Orang Ambon katakan, kita mencari sombar. Apa itu sombar? Sombar adalah tempat perteduhan. Sombar seringkali digambarkan seperti sebuah pohon yang teduh. Ketika kita dalam kondisi panas terik di luar, kita membutuhkan satu tempat perteduhan. Dan itu adalah sombar. Di mana kita di situ merasa nyaman, merasa aman, merasa tenang. Itulah yang disebut dengan tempat perteduhan. Itulah sombar bagi kita. Firman Allah katakan di dalam Mazmur, Musa menuliskan bahwa Allah adalah sombar buat kita. Allah adalah tempat perteduhan buat kita. Mari kita akan buka di dalam Mazmur 90 ayat 1. Saya akan membacakannya untuk saudara. Mazmur 90 ayat 1. Mazmur 90 ayat 1 mengatakan, doa Musa abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Kita harus mengakui hanya satu-satunya cara ketika kita dalam kondisi susah, dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi lelah, dalam kondisi khawatir, dalam kondisi ketakutan. Saat itu ini adalah kesempatan kita untuk menemukan sombar kita, yaitu Allah yang menjadi tempat perteduhan kita. Pada waktu Allah menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus, Yesus pun mengatakan yang sama ketika pada waktu itu situasi yang sulit yang mereka hadapi karena penjajahan dari Romawi. Belum karena penjajahan dari Romawi, mereka juga mengalami yang sulit ketika mereka datang ke rumah ibadah. Dan di situ para guru mengatakan hukum-hukum yang harus mereka turuti, memberikan beban yang lebih lagi dalam kehidupan mereka. Pada saat itu ada banyak orang yang mengalami beban yang sangat berat, capek, lelah. Tetapi Yesus mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai dengan 30. Mari kita akan membaca bersama-sama. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai dengan 30. Saya akan membacakannya untuk saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ayat ini mengatakan bahwa siapa saja yang saat ini mengalami keletihan, kelesuan, beban yang sangat berat, ketakutan, kekhawatiran akan jadi seperti apa hidup saya di masa depan. Mari kita datang kepada Yesus yang menjadi sombar dalam kehidupan kita. Dia adalah tempat perteduhan kita, di mana Tuhan sendiri mengatakan bahwa ketika engkau datang kepadamu, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Namun mungkin saudara berpikir, saya ini loh sudah datang kepada Tuhan. Saya ini mendatang dengan doa saya dan persoalan saya juga tetap tidak selesai. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada jawaban. Mengapa? Mengapa itu bisa terjadi? Ada satu kisah di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Ini adalah kisah ketika murid-muridnya menyeberang danau. Ketika mereka menyeberang danau, dan di tengah danau itu ada badai, angin ribut yang sangat dahsyat. Pada waktu itu Tuhan Yesus bersama dengan mereka, tapi Tuhan Yesus tidur di buritan. Mereka panik. Mereka berusaha mengeluarkan air yang ada di perahu mereka, karena perahu mereka hampir tenggelam.
Mereka tidak bisa memikirkan saya harus datang kepada Yesus. Tidak, yang dia pikirkan adalah cepat-cepat mari kita keluarkan air. Jangan sampai kita tenggelam. Badai itu begitu kuat. Murid-murid berjuang dengan susah payah supaya mereka tidak tenggelam. Saudara, ketika Yesus sudah ada di dalam perahu, seharusnya murid-murid tidak perlu khawatir, bukan? Ketika Tuhan Yesus, walaupun Tuhan tidur di buritan, seharusnya mereka merasa nyaman dan tenang. Tetapi kenapa itu tidak terjadi buat murid-murid pada waktu itu? Kenapa, saudara? Kenapa ketika kita tetap sudah menjadi orang Kristen dan kita juga tidak merasa tenang dan nyaman? Kita masih panik dengan badai dalam kehidupan kita. Kita masih ketakutan. Kenapa itu terjadi? Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, bisa jadi kita sebenarnya adalah orang Kristen, tapi kita belum pernah mengundang Yesus masuk ke perahu kita. Bisa jadi kita lahir sebagai orang Kristen, tapi sebenarnya Tuhan menjadi orang yang pribadi yang sangat jauh dari kehidupan kita. Kita tidak biarkan dia masuk di dalam perahu hidup kita. Makanya ketika kita melawan badai, kita merasa diri kita sendirian. Makanya ketika kita melawan gelombang laut yang besar, kita panik dan ketakutan. Karena sebenarnya tidak ada Yesus di dalam perahu. Kita belum minta Yesus masuk ke perahu kita. Kemungkinan yang pertama, mari kita undang dia masuk ke perahu kita. Tuhan mengatakan, marilah datang kepadaku. Kita tinggal menerima tangan Tuhan yang mengatakan, marilah kepadaku dan aku akan memberikan kelegaan, keteduhan, kenyamanan. Datanglah kepada Yesus dan katakan, mari masuk ke perahuku Tuhan. Kemungkinan yang kedua adalah, Yesus sudah ada di dalam perahu kita. Yesus sudah ada di dalam hati kita. Tetapi walaupun dia ada, seolah-olah dia tidak ada. Ini yang dialami oleh murid-murid. Yesus ada di dalam perahunya, tapi mereka tidak pernah melibatkan Yesus. Yang adalah ketakutan, kepanikan begitu ada badai. Dan saudara, ketika akhirnya mereka sadar bahwa ada gurunya yang tertidur di buritan, mereka bangunkan Yesus. Tapi ketika mereka bangunkan Yesus, kata-kata apa yang keluar? Dia mengatakan, murid-murid mengatakan, Guru, kenapa engkau tidak peduli? Murid-murid bukan mengatakan, Tuhan kami perlu engkau, tolonglah kami. Atau murid-murid bisa mengatakan, kami yakin engkau berkuasa, pasti badai ini bisa tenang. Tidak. Tetapi yang ada adalah, Guru, kenapa engkau tidak peduli? Engkau biarkan kami. Kenapa engkau tidak ambil ember juga dan ikut mengeluarkan air? Mungkin dalam bayangan mereka, seharusnya guru akan menjadi salah satu tenaga yang bisa menolong mereka memompa air keluar dari perahu. Bukankah kita juga sering menjadi seperti itu? Yesus ada di dalam perahu kita, tapi kita tidak jadikan dia penguasa dalam hidup kita. Yesus ada di dalam perahu kita, tapi kita biarkan Yesus tertidur. Yesus ada di dalam perahu kita, tapi kita masih mengandalkan kekuatan kita dan kepanikan kita. Untuk orang-orang tipe seperti ini, untuk murid-murid yang tipenya seperti ini, maka Tuhan berkata kepada orang ini dan kepada murid-muridnya seperti yang tertulis di dalam Alkitab, di dalam Markus pasal 4, dan dikatakan, mengapa di dalam ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?
ketika badai dan kepanikan ada dalam kehidupan kita, dan kita mulai bergantung, memikirkan cara-cara dengan kekuatan kita, maka pada saat itu akan muncul kelelahan, saudara. Akan muncul ketakutan dan kepanikan. Dan kita menjadikan Yesus tidak berarti apa-apa di dalam perahu kita. Yang ada adalah kita menjadi marah dan katakan, kenapa Tuhan tidak peduli? Kenapa Tuhan tidak tahu kalau saya butuh uang? Kenapa tidak peduli ketika saya sakit? Kenapa Tuhan tidak peduli ketika keluarga saya meninggal? Berapa hari lalu saya mendengar 2 saudara saya berurutan meninggal. Memang bukan saudara dekat, sepupu dan keponakan dari suami saya. Berurutan. Wow. Apakah itu kemudian kenapa Tuhan tidak peduli? Kenapa kita kemudian menjadi marah? Padahal sebenarnya Tuhan sudah mengatakan kepada kita, aku akan menyertaimu. Marilah kepadaku agar engkau mendapatkan ketenangan dan kelegaan. Tapi kita sibuk jalan, lari ke sana, lari ke sini, mencari pertolongan. Dan tidak berteduh di sombar kita. Di Yesus yang memberi kelegaan kepada kita. Saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Allah digambarkan sebagai benteng pertahanan. Benteng perlindungan. Karena pada waktu itu di dalam PL ada banyak peperangan yang terjadi. Jadi ketika mereka mengalami peperangan, maka tempat yang aman adalah bersembunyi di dalam benteng. Karena benteng itu menjadi perlindungan yang aman. Di dalam Alkitab juga dikenal dengan yang disebut dengan kota perlindungan. Di tiap daerah ada satu kota yang ditunjuk sebagai kota perlindungan. Untuk apa? Ketika seseorang misalnya dia melakukan kesalahan dengan saudaranya yang lain, dan kemudian saudara yang lain ingin memburu dia dan ingin meminta pertanggunganjawab, dia bisa lari ke kota perlindungan dan dia aman di situ sampai perkaranya akan diadili dengan adil. Ada kalanya dia tidak sengaja membunuh. Tapi ketika orang menjadi marah dan ingin istilahnya main hakim sendiri, dia bisa lari dan mencari kota perlindungan di daerahnya. Maka tidak ada orang yang bisa membunuh dia di situ dan mengambil dia dengan paksa. Tidak. Allah kita adalah kota perlindungan, benteng pertahanan. Dia adalah Allah yang memberikan tempat perteduhan. Ada banyak gambaran-gambaran dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Allah menjadi perlindungan yang aman buat kita dan ketenangan. Tapi kenapa kita masih panik? Kenapa kita sibuk melihat masalah kita? Karena kita terlalu sering melihat masalah. Apalagi sekarang begitu banyak korban yang berkelimangan. Kita menjadi melihat masalah, aduh nampaknya tidak akan selesai-selesai. Tapi begitu kita melihat masalah kita, sekalipun masalah kita itu kecil, tetap saja masalah itu menjadi besar, saudara. Karena selalu diamati, selalu dipentelengi, istilahnya orang Jawa pentelengi, dilihat terus. Saya pernah memberi gambaran kepada saudara, ketika saudara memegang satu gelas aqua, tidak terlalu berat saudara, apalagi isinya tinggal 1/4. Coba pegang itu aqua. Tapi begitu aqua ini saudara akan pegang sampai 1 jam, 2 jam, 10 jam, kok rasa berat ya, dan akhirnya saudara tidak kuat. Kenapa? Karena saudara memegang aqua ini begitu lama. Demikian juga dengan masalah kita. Kita melihat besarnya masalah kita. Ketika kita fokus kepada masalah kita, maka kita tidak akan bisa menemukan mujizat di situ. Kita tidak akan menemukan betapa besarnya Allah kita. Betapa dahsyatnya Allah kita, bahkan lebih besar dari persoalan kita. Kita lebih suka panik daripada kita tenang di dalam
tempat perteduhan kita. Yang berikutnya kalau saudara perhatikan, supaya kita bisa mengalami bahwa Yesus itu benar-benar menjadi tempat perteduhan yang aman buat kita. Di dalam Matius tadi dikatakan pada ayat yang selanjutnya, ayat yang ke 29 dan 30 mengatakan bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Ayat ini mengatakan kepada kita bahwa sebenarnya ada satu hal juga yang harus saudara lakukan ketika saudara datang kepada Allah yang menjadi tempat perteduhan saudara. Apa yang saudara lakukan? Saudara harus bersedia untuk memikul kuk taat kepada Tuhan. Belajar taat dan mengikuti arahan yang Tuhan berikan. Kuk itu adalah kayu yang ditaruh biasanya di atas kepala lembu ya, untuk mengarahkan dia. Jadi biasanya lembu pada waktu di dalam zaman Alkitab itu biasanya lembu itu dipakai untuk mengirik atau memisahkan ini ya, menggiling gandum. Nah lembu ini ditaruh kuk untuk bisa terarah supaya bisa mengikuti alur dan bisa bekerja dengan baik. Ada kalanya mereka juga menggunakannya untuk membajak. Dan seperti di Indonesia juga, maka kuk itu yang ditaruh di atas kepala lembu itu berguna untuk mengarahkan lembu ini kepada tujuan kita. Demikian juga ketika Tuhan mengatakan, mengapa Tuhan katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kamu diam saja sudah, aku yang bekerja. Tidak, tapi Tuhan mengatakan, ini kamu datang nih. Tapi kamu harus bersedia untuk memikul kuk yang kupasang kepadamu. Itu Alkitab katakan bahwa itu tidak berat. Itu ringan. Saya ingat beberapa tahun lalu ketika ada baptisan, mendekat ada baptisan air. Saya menawarkan kepada anak-anak remaja dan saya katakan, ayo ikut baptisan air. Beberapa dari mereka mengatakan, tante saya belum siap. Loh, apanya belum siap? Apa kamu tidak percaya bahwa Tuhan Yesus juru selamatmu? Apakah engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu? Sudah tante. Tapi saya takut kalau saya kemudian tidak bisa bebas lagi. Seolah-olah mereka menganggap bahwa ketika saya dibaptis, saya harus melepaskan semua kesenangan saya dan saya menjadi terikat. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, kalau Tuhan menaruh kuk, menaruh beban, menaruh hal-hal yang harus kita lakukan, dan kalau kita taat dan melakukannya, itu justru akan membebaskan kita. Itu justru akan memberikan kelegaan kepada kita. Sebaliknya, kadangkala kita menganggap bahwa ketika kita mengikuti kesenangan kita mengikuti dosa kita menganggap bahwa kita bebas. Kita merasa senang, kita mendapat sombar di situ. Kita merasakan kenyamanan dan perteduhan di situ. Padahal itu sedang membawa kita kepada kelemahan, ketakutan, kepanikan, kelelahan. Tanpa kita sadari. Ada seorang penjudi. Sekarang judi lebih banyak online. Tidak terasa. Dan satu kali ketika dia berjudi, dia memenangkan sejumlah uang yang cukup besar. Ketika dia memenangkan uang yang cukup besar, dia merasa bahwa wow, saya baru saja mencoba main dan ternyata mudah. Saya mendapatkan uang dengan cepat. Dan kemudian dia mencoba main lagi. Mencoba main lagi, mencoba mencari lagi dan mencari lagi, sampai akhirnya uang yang dia peroleh yang besar itu sampai habis, dan bahkan yang lain-lainnya ikut terikut. Istrinya katakan, maaf, aku gak kuat lagi.
lebih baik kita pisah daripada aku semakin capek mengikuti suamiku yang berjudi. Saudara, apakah itu yang disebut dengan tempat perteduhan bagi saudara? Di mana kita merasa bebas, kita merasa senang? Tidak, itu bukan tempat perteduhan, itu palsu. Tapi ketika Yesus mengatakan, marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu yang asli. Sekalipun dia katakan, aku akan memasang kuk, aku akan memasang beban. Tapi bebanku ringan. Belajarlah untuk taat. Belajarlah melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ketika kita lari kepada tempat perteduhan kita, ketika kita merasa capek, apa yang kita lakukan? Cuman kita cukup duduk dan katakan, Tuhan, aku ini loh kok capek ya, aku ini pengen istirahat. Dan rasakan bagaimana dia memeluk hidup saudara. Ada kalanya kita bekerja terlalu keras dan kita memerlukan istirahat. Pernahkah saudara berpikir saudara akan duduk diam dan kemudian mengatakan, Tuhan, betapa nyaman rasanya ketika aku duduk ngobrol dengan Engkau, ngomong semua isi hatiku, semua kelelahanku seperti lepas. Mari saudara semua yang ada di rumah. Mungkin ada saudara yang saat ini ketika saudara mengikuti ibadah ini, saudara sambil bekerja, saudara sambil mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, atau saudara sambil mondar-mandir. Saya mau mengajak saudara untuk sejenak duduk tenang. Pergilah, larilah, datanglah ke tempat perteduhan saudara. Datanglah ke Sombar saudara. Mari kita duduk tenang dan kita datang kepada Tuhan seperti seorang yang benar-benar rasa panas. Panas terik dunia ini. Dan saya ingin mendapatkan ketenangan dan kesegaran di dalam hadirat Tuhan. Saya ingin merasakan rasa kelegaan dan rasa cinta. Saudara bisa merasakan seperti saudara bersandar di bahu Tuhan Yesus dan mengatakan, Tuhan, cukup lama ya aku sibuk melakukan kegiatanku. Aku panik, aku sibuk menyelesaikan persoalanku. Dan aku perlu Engkau. Aku ingin duduk, cukup tenang. Dan aku ingin menerima kelegaan itu di dalam hidupku. Mari saudara, kita akan tunduk kepala. Ada satu pujian lama yang mengatakan, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Di sanalah aku mendapatkan sentosa. Di kaki Yesuslah aku mendapatkan sentosa. Hanya kepadanya lah aku bisa berlari. Saat ini situasi apapun yang saudara hadapi, badai apapun yang saudara hadapi, ketakutan apapun yang saudara hadapi, kepanikan apapun, kelelahan apapun, datanglah kepada Sombar saudara, tempat perlindungan saudara, tempat perteduhan yang nyaman untuk saudara. Duduklah dengan tenang dan merasakan kesentosaan. Lepaskan sejenak pikiranmu yang selalu bekerja, yang selalu mencari jalan keluar. Dan izinkan Tuhan berbicara untuk mengarahkan langkahmu, untuk menunjukkan kuk mana yang harus saudara tanggung, saudara lakukan. Haleluya, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya.
bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Hanya ku bisa lari Tuhan. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Tuhan, hanya Engkau satu-satunya tempat perteduhan untukku Tuhan. Haleluya. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Ya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Mari saudaraku, duduk diam dan tenanglah di hadapan Allah. Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku engkau yang berbeban berat. Aku akan memberikan sentosa kepadamu. Aku akan memberikan damai sejahteraku kepadamu. Jangan berusaha memikirkan banyak hal yang akhirnya membuat saudara menjadi lebih takut dan lebih panik. Duduk tenang dan diam seperti firman Allah katakan. Di dalam diam dan tenang, disitulah letak kekuatanmu. Mari kita duduk tenang di hadapan Allah, di hadapan Tuhan Yesus yang menjadi sombar kita, tempat perteduhan kita. Rasakan kenyamanannya, rasakan keteduhannya, rasakan bagaimana Dia menjamah hidupmu, memberikanmu kelegaan. Jangan cepat lari ke tempat yang lain. Jangan tinggalkan tempat dudukmu sebelum engkau mengalami keteduhan di dalam hadirat Tuhan. Satu-satunya yang dapat menjadi perteduhan buat kita, Dialah Tuhan Yesus Kristus, yang kepadanya kita bisa lari, yang kepadanya kita bisa mencurahkan segala kepanikan, ketakutan, kekhawatiran hidup kita. Yang kepadanya Dia bisa merasakan kesakitan di dalam hati kita, luka-luka di dalam batin kita.
di sanalah tempat perteduhan kita. Di dalam Yesuslah sombar kita yang membuat kita rasa nyaman dan tenang. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dan saya minta Bapak Gembala akan berdoa buat kita semua. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Kami benar-benar Tuhan membutuhkan Engkau sebagai tempat perteduhan kami. Di tengah-tengah kehidupan yang tidak menentu ini, kami membutuhkan kelegaan. Dan justru kelegaan dan perteduhan yang paling aman adalah di dalam Engkau ya Yesus. Di dalam Engkau Tuhan, kami mendapatkan perlindungan yang ajaib. Karena Engkau adalah gunung batu kami. Engkaulah tempat perteduhan kami yang paling aman. Di tengah-tengah situasi dunia yang seperti ini, kami yakin Tuhan mengasihi kami. Tuhan menyertai kami. Tuhan menolong kami. Dan kami yakin dan percaya, Tuhan, Engkau sekali-kali tidak pernah membiarkan dan meninggalkan hidup kami. Kiranya Engkau Tuhan akan memberkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu. Walaupun mereka ibadah di rumah-rumah, kami yakin dan percaya Engkau melawat mereka. Engkau menjadi tempat perlindungan dan perteduhan kehidupan mereka. Apapun persoalan dan pergumulan mereka pada saat ini, tangan Tuhan yang penuh kuasa akan melawat dan menjamah kehidupan mereka. Dan Tuhan menolong. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Kiranya Engkau terus akan memberkati dan mengurapi. Berkati kami semua yang sudah melayani dan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan kiranya firman Tuhan itu terus menguatkan kehidupan kita. Dan kita berdoa supaya dan memohon Tuhan menjadi tempat perteduhan di dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara, beberapa pengumuman secara khusus, yaitu kita selama 3 minggu ini akan ibadah online. Jadi mulai minggu tanggal 4 hari ini, kemudian minggu depan tanggal 11 dan tanggal 18. Mari jangan jemu-jemu untuk walaupun ibadah di rumah secara online, tapi saya yakin hadirat Tuhan juga akan melawat kita. Nah, secara khusus dalam pengumuman sepanjang minggu ke depan ini, hari Selasa ada ibadah doa tapi online. Ibadah doanya diadakan secara live streaming
Jadi saya harap Bapak Ibu Saudara-saudara untuk mengikutinya pada hari Selasa jam 6:30. Hari Kamis ada ibadah kaum wanita juga, tetapi lewat online juga jam 7 malam. Dan hari Sabtu ibadah kaum muda juga online by Zoom ya. Jam 6 saya dorong kaum muda untuk mengikutinya. Dan minggu depan juga ada ibadah sekolah minggu online jam 8 yang akan ditayangkan lewat YouTube GSJ Beit Elohim. Dan ibadah rayanya juga akan diadakan jam 6 ya. Jam 6, jadi online-nya, ibadah online-nya itu ditayangkan lewat YouTube jam 6. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti mulai jam 6 pagi. Nah, itu saja pengumuman-pengumuman yang bisa saya sampaikan. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan maupun persepuluhan bisa dikirim melalui rekening ya, dan ataupun bisa disampaikan ke pengurus gereja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan tetap sehat dan tetap bersemangat secara khusus di dalam Tuhan. Amin. Oke, mari kita akan menutup ibadah ini. Mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan sekali lagi. Kita nyanyikan pujian kiranya Engkau memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap kami pada saat ini. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, tetapi kuasa Roh Allah akan melawat kehidupan kami.
Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan dalam keperluan kami. Yang iman kami sedang Tuhan tawar hati, kuatkanlah ya Tuhan. Biarlah dalam keadaan-keadaan seperti ini kami terus Tuhan berharap kepadamu, karena Engkau adalah tempat perteduhan kami. Dan kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati baik dalam usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, pendidikan kami dan anak-anak kami, masa depan kami. Sungguh ada masa depan di dalam Tuhan Yesus, dan kuasa-Mu melindungi kami, menjauhkan kami daripada virus COVID-19, dan Tuhan mengaruniakan kekuatan kesehatan kepada kami semuanya. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada jajaran Tuhan pemerintahan yang ada di bawah. Kiranya Tuhan memberikan keamanan juga Tuhan, berkati TNI Polri yang menjaga keamanan, dan kiranya kemuliaan-Mu turun atas seluruh bumi ini. Oleh karena itu pada saat ini, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita mengangkat tangan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai engkau secara luar biasa sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menyebut kita. Mari kita yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati.